Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda miskin yang tinggal sendiri di tepi hutan. Karena umurnya yang semakin tua, janda itu merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Karena dia harus melakukannya sendiri, dari bercocok tanam, mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Janda itu sering merenungi nasibnya tiap malam, mengeluh dengan kehidupan yang dijalaninya. Pada suatu malam, si janda miskin itu kembali merenung seperti biasanya. Andai saja aku memiliki seorang anak, pasti hidupku tak akan susah ini. Akan ada yang membantu semua pekerjaanku dan merawatku ketika aku sudah tua renta nantinya. Keluh janda itu. Ternyata semua keluh kesahnya didengar oleh raksasa hijau, penguasa hutan yang bernama Buto Ijo. Tak sengaja Buto Ijo melewati rumah janda miskin itu ketika tengah berburu rusa untuk dimangsanya. Hahaha, mungkin aku bisa membantu untuk mewujudkan keinginanmu, kata Buto Ijo sambil mengolok ke janda. Mendengar suara yang melenggar membuat janda itu terkejut dan sadar dari lamunannya. Apalagi setelah dia melihat sesosok menyeramkan yang mengintip dari jendela, membuat janda itu hampir pingsan karena ketakutan. Jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Selama ini aku sering memperhatikanmu. Aku sering mendengar semua keluh kesahmu. Dan kali ini aku datang untuk mewujudkan keinginanmu. Aku bisa memberimu seorang anak, kata Buto Ijo itu. Benarkah itu? Wahai, janda itu kini menjadi berbinar-binar. Karena senang, rasa takutnya kini telah hilang tertelan rasa bahagianya. Tentu saja benar, aku adalah raja para raksasa penguasa hutan ini. Aku tak mungkin membohongimu, kata Buto Ijo meyakinkan. Lalu, bagaimana caranya aku bisa memiliki anak? Tanya janda itu. Dahulu kala, sebelum aku dan kaumku diusir dari kerajaan langit, aku sempat mencuri sebuah biji timun emas ajaib. Jika biji ini aku tanam dan aku rawat, maka dia akan tumbuh dan dapat membuat apa yang kau minta terkabul. Jika kau minta emas, maka dia akan berbuah emas. Jika kau minta harta, maka buahnya akan berisi intan dan permata. Dan begitu pula, jika kau minta anak, maka buahnya akan berisi seorang bayi, kata Buto Ijo menjelaskan. Kalau begitu, cepat berikan biji itu pada aku. Aku akan segera menanamnya, pita janda itu bersemangat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semuanya pasti aku penuhi. Janda itu semakin tak sabar. Jika kelak anak yang lahir adalah lelaki, maka dia akan jadi milikmu sepenuhnya. Tapi ketika yang lahir adalah anak perempuan, maka dia harus kuserahkan padaku untuk aku makan. Apa kamu setuju? Hahaha. Suara tawa Buto Ijo menggelar dan segenap penjuru hutan mendengar syarat yang diajukan Buto Ijo. Janda itu termenung sejenak, tapi karena keinginan untuk memiliki anak sangat kuat, akhirnya dia menyanggupinya. Akhirnya biji timun emas ajaib itu diberikan, dan pada keesokan harinya, janda itu segera menanamnya. Dia merawat tanaman itu setiap hari, hingga akhirnya tanaman itu berbuah. Tapi betapa terkejutnya dia ketika yang lahir adalah seorang bayi wanita. Dia menjadi sangat bersedih karena teringat janjinya pada raksasa Buto Ijo. Pada malam harinya, Buto Ijo datang menemui janda itu. Setelah dia tahu yang lahir adalah seorang putri, Buto Ijo berniat membawa bayi itu. Tapi si janda memohon tenggang waktu beberapa tahun agar dia bisa merawat bayi itu. Dia beralasan bahwa bayi itu masih terlalu kecil dan tak akan memuaskan bila dimakan. Maka ketika nanti dia telah tumbuh lebih besar, maka dia akan diserahkan ke Buto Ijo. Buto Ijo menerima tawaran wanita itu. Dan waktu pun terus berlalu setelah kejadian di malam itu. Tiap 5 tahun sekali, Buto Ijo datang untuk meminta anak gadis itu. Tapi, janda itu selalu meminta tenggang waktu dengan alasan yang sama. Tak terasa, 20 tahun telah berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin, baik hati, dan periang. Sehingga kehadiran Timun Mas membuat kehidupan janda itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Hingga pada suatu hari, Buto Ijo datang kembali untuk menagih janji. Hai manusia, sekarang aku datang lagi ke sini untuk menagih janjimu.
Cepat serahkan anak itu padaku. Kesabaranku sudah mulai habis, kata buta hijau. Marah, beri aku sedikit waktu lagi, dia masih kurus. Tunggulah dia hingga gemuk, pinta janda itu. Tidak bisa, kesabaranku sudah habis. 1 minggu lagi aku akan datang, dan dia harus sudah siap, kata buta hijau sambil pergi menahan amarah. Sementara itu, Timun Mas tengah berada di hutan untuk memetik bunga melati kesukaannya. Ketika dia tengah asik memetik bunga, tiba-tiba ada seorang kakek tua berjubah putih menemuinya. Ternyata kakek itu adalah Raja Negeri Langit. Dia menceritakan semua kisah Timun Mas pada Timun Mas, dan menceritakan juga kesedihan yang dialami oleh ibunya karena janjinya pada raksasa buta hijau. Dan akhirnya kakek tua itu memberi sebuah bungkusan kecil pada Timun Mas. Di dalamnya berisi sebuah duri, segenggam garam dan terasi. Gunakan dengan bijak untuk menyelamatkan diri ketika buta hijau mengejarmu. Pesan kakek itu kemudian menghilang. Timun Mas mengingat baik-baik semua pesan kakek itu. Dan sampai rumah dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang ibu. Tentu saja sang ibu merasa takut dan terkejut. Tapi Timun Mas menenangkan hati sang ibu dan dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Dan waktu 1 minggu akhirnya usai. Raksasa buta hijau kembali datang untuk menagih janjinya. Tapi betapa amarahnya dia ketika dia menemukan gubuk si janda telah kosong dan tak terpenghuni. Karena Timun Emas telah membawa ibunya bersembunyi di sebuah gua dan dia sendiri berlari menuju arah gunung untuk menjauhkan buta hijau dari ibunya. Melihat gubuk yang sudah kosong, buta hijau pun mengarahkan kesaktiannya untuk mencari keberadaan Timun Mas. Dan akhirnya ketemu. Buta hijau pun segera mengarahkan segenap kesaktiannya untuk mengejar Timun Emas. Dengan waktu yang tak lama kemudian, dia sudah dapat melihat Timun Mas berlari kejauhan. Melihat raksasa buta hijau yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya, dia pun terkejut. Timun Mas terkejut, dia panik dan perasaan takut mulai menghampirinya. Akan tetapi, dia mulai teringat kembali pesan kakek tua yang ditemui di hutan. Timun Mas pun langsung membuka bungkusan yang dibawanya. Dia mengambil duri dan dilemparkan ke arah buta hijau. Sungguh ajaib, ketika duri itu menyentuh tanah, kontan kekuasaan di sekitarnya berubah menjadi hutan yang penuh dengan pohon tumbuhan berduri. Tentu saja hal itu membuat buta hijau kesulitan, karena dia dihambat oleh duri-duri tajam yang membuat sekujur tubuhnya terluka. Tapi buta hijau bukanlah raksasa sembarangan. Dia memiliki kesaktian yang tinggi, sehingga diangkat menjadi raja raksasa kaum raksasa. Dengan ilmu yang dia miliki, akhirnya buta hijau mampu melewati hutan duri itu. Meski tubuhnya penuh luka dan goresan, dia tetap bertekad kuat mengejar Timun Mas. Timun Mas, kau tak akan bisa lari dariku. Rrrr, teriak buta hijau itu sambil menggeram. Melihat usaha pertamanya gagal, Timun Mas kembali membuka bungkusan yang dibawanya. Kali ini dia mengambil segenggam garam dan melemparkannya dan keajaiban kembali terjadi. Kawasan itu berubah menjadi laut yang luas sehingga kini jarak antara Timun Mas dan buta hijau dipisahkan oleh lautan. Tentu saja hal itu membuat buta hijau kebingungan dan kesempatan itu tak disia-siakan Timun Mas untuk berlari-lari. Tapi buta hijau tak menyerah. Kembali dia membaca mantra dan mengeluarkan aji kesaktiannya. Dia lalu berenang melewati laut ajaib itu. Lukanya kini menjadi semakin perih karena terkena air laut yang mengandung garam. Tapi ternyata hal itu tak menyurutkan tekadnya. Malah emosi kemarahannya semakin menjadi. Dan akhirnya dengan susah payah, buta hijau berhasil mengarungi laut ajaib itu. Dan setelah buta hijau melewatinya, laut itu pun lenyap tak berbekas. Kau membuatku semakin marah. Lihat saja jika nanti kau tertangkap. Aku akan melumatmu hingga tak tersisa. Amarah buta hijau semakin meluap, tak terkendali. Melihat usahanya keduanya kembali gagal, Timun Emas sedikit cemas karena kini dia hanya memiliki satu benda tertinggal, yaitu terasi. Jika ternyata usahanya yang terakhir ini gagal juga, maka dia akan sudah pasrah dengan nasibnya. Tapi Timun Mas menguatkan hatinya. Dia yakin Tuhan pasti akan memberi jalan keluar dan menolongnya. Dengan penuh keyakinan, dia lempar terasi itu.
Dan lagi-lagi hal ajaib terjadi. Seluruh kawasan itu berubah menjadi lautan lumpur yang dapat menghisap dan menenggelamkan apapun yang berada di atasnya. Kali ini Buta Ijo tak terlalu terkejut dengan kejadian itu, karena itu adalah keajaiban ketiga yang dilihatnya dalam satu hari ini. Dia tak lagi heran, dua rintangan telah mampu dia lalui dengan kesaktiannya, dan hal yang tersebut membuat Buta Ijo yakin pada kesaktian dan kemampuannya. Dia yakin dengan kesaktian yang dimilikinya, dia dapat melewati rintangan ketiga ini dengan mudah. Tapi semua di luar dugaannya. Dia telah mengambil kesalahan yang cukup fatal. Ternyata lautan lumpur itu memiliki daya hisap yang teramat kuat. Ketika Buta Ijo sampai di tengah-tengah lautan lumpur, dia tak mampu lagi bertahan dan akhirnya tenggelam di telan lautan lumpur. Maka tewaslah Buta Ijo di tempat itu. Setelah kematian Buta Ijo, Timun Mas kembali ke rumahnya bersama sang ibu. Kini kehidupan mereka lebih tentram. Hingga pada suatu hari, ada pangeran berburu di hutan. Tanpa disengaja, dia bertemu dengan Timun Mas yang kala itu memetik bunga melati. Melihat kecantikan dan kebaikan hati Timun Mas, sang pangeran pun jatuh cinta. Hingga pada akhirnya Timun Mas dijadikan istri dan diboyong ke istana bersama sang ibu. Dan mereka hidup bahagia hingga akhir hayatnya.